Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selamat dengan NIM 0428592214. Mahasiswa Universitas Terbuka akan menyampaikan simulasi praktik peradilan perdata sebagai kuasa hukum penggugat. Adapun surat kuasanya sebagai berikut. Surat kuasa khusus nomor SK garing GST P garing X garing 027 garing 2025 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1994, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Belibis nomor 17C Bogor. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini serta memberi kuasa kepada Selamat SH adalah para advokat yang berkantor dan kantor hukum GST and Partner berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman nomor 54C Bogor, baik sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya sebagai penerima kuasa khusus. Untuk menjadi kuasa hukum, kami menyatakan hak-hak kami serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan kami menurut hukum dalam perkara perdata sebagai kuasa hukum penggugat untuk mewakili dan mendampingi penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas pemberi kuasa mengajukan dan menangani gugatan perdata tentang wan prestasi dalam perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, selaku penggugat di Pengadilan Negeri Bogor. Melawan Budi, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, WNI, wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati nomor 69, Bogor. Berkenaan dengan pemberian kuasa di atas, penerima kuasa berhak dan berwenang untuk melakukan somasi, melakukan pelaporan, mengajukan atau menangani gugatan, menghadiri serta berbicara di dalam maupun di luar persidangan. Penerima kuasa diberikan hak untuk menghadap pihak pejabat-pejabat di Pengadilan Negeri Bogor, melakukan pemeriksaan dokumen atau berkas atau berita acara dan meminta salinannya, menandatangani surat-surat yang diperlukan, menyampaikan dan mengajukan alat bukti, memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, menyampaikan keberatan baik lisan maupun tertulis, mengadakan pemufakatan atau dading, mengajukan atau menghadapi upaya hukum banding, mengajukan memori atau kontra memori banding, mengajukan upaya hukum kasasi, mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi. Dan singkatnya, penerima kuasa dapat bertindak untuk melakukan segala tindakan hukum yang dipandang penting dan diperlukan bagi perlindungan hak dan kepentingan pemberi kuasa. Singkatnya, penerima kuasa diberikan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum yang dibenarkan oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh advokat atau kuasa hukum. Surat kuasa khusus ini diberikan dengan hak retensi, hak substitusi, dan hak honorarium, baik sebagian maupun keseluruhan, dan tidak bisa dicabut secara sepihak. Selanjutnya, surat gugatan. Perihal surat gugatan wan prestasi perjanjian jual beli tanah nomor SG garing GST garing 029 garing P garing 2025, lampiran 1 halaman. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 RT 3 RW 1 Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Perkenankanlah kami, Rahmat SH, keseluruhannya adalah advokat pada GST and Partner, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 54C Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus SK garing GST NP garing X garing 027 garing 2025
tertanggal 15 April 2025 yang telah didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Bogor surat kuasa terlampir. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum untuk atas nama dari pemberi kuasa, nama Andi sebagai penggugat, melawan Budi sebagai tergugat. Adapun gugatan wan prestasi jual beli tanah ini kami ajukan berdasarkan dalil-dalil adalah sebagai berikut. Dalam posita bahwa tergugat datang menemui penggugat dengan maksud ingin membeli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 tergugat membeli tanah penggugat tersebut dan para pihak sepakat membuat serta menandatangani surat perjanjian jual beli nomor 1348/PE AR MDE X 6 sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan batas-batas sebagai berikut. Selatan berbatas dengan lorong. Utara berbatasan dengan rumah Dr. Eko. Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar. Timur berbatasan dengan tanah belum terdaftar atau DMJ, Jalan Ahmad Yani. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati harga sebidang tanah tersebut sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa sesuai perjanjian, tergugat melakukan pembayaran atas pembelian sebidang tanah secara bertahap sebanyak 2 kali. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat menandatanganan surat perjanjian jual beli tanah tersebut. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan, yaitu pada tanggal 15 April 2023 setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah tersebut. Bahwa setelah pembayaran tahap kedua lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Bahwa setelah kurang lebih 6 bulan tergugat telah mengingkari perjanjian dan tidak melunasi pembayaran kepada penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian jual beli tanah tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, penggugat telah menghubungi dan menemui tergugat untuk meminta pelunasan pembayaran. Akan tetapi, tergugat beralasan bahwa tergugat belum mendapat pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Bahwa tergugat yang telah lalai melunasi pembayaran kepada penggugat melanggar perjanjian merupakan tindakan wan prestasi, yang dalam hal ini pasal 1338 KUH Perdata menyatakan semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada tergugat yakni pada tanggal 16 Juli 2023 dengan nomor surat 45-SC-7-T-2023 dan tanggal 14 Agustus 2023 nomor 48-SC-8-2023 agar tergugat segera melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut, namun hal tersebut diabaikan oleh tergugat. Bahwa perbuatan tergugat dalam hal ini mengakibatkan penggugat mengalami kerugian material dan imaterial. Maka sudah selayaknya tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 1.200.000.000 rupiah. Bahwa demi menjamin pemenuhan atas gugatan ini, dari kemungkinan tergugat melalaikan putusan dalam perkara ini, maka dengan ini penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak terhadap harta kekayaan tergugat. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang kuat menurut hukum dan tidak dapat dibantah keberadaannya. Oleh karena itu, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verjet
banding maupun kasasi. Bahwa penggugat memohon agar gugatan wan prestasi ini dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara aquo. Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan seluruh gugatan wan prestasi penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Menghukum tergugat membayar sisa pembayaran pembelian tanah tersebut serta kerugian material dan imaterial sebesar 21.200.000.000 rupiah. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh tergugat. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi dan verdict dari tergugat. Membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikian gugatan diajukan. Semoga Ketua Pengadilan berkenan menerima dan mengabulkan. Selanjutnya, saya akan membacakan replik penggugat antara Andi penggugat melawan Budi tergugat perihal replik. Selanjutnya saya akan membacakan replik penggugat nomor 39-PDT-G-2025-PN-Bogor antara Andi penggugat melawan Budi tergugat dalam eksepsi bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak. Pluralium Litis Consortium. Notaris yang membuat akta perjanjian jual beli bukanlah pihak yang berkepentingan langsung terhadap sengketa antara penggugat dan tergugat, melainkan hanya berperan sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas administratif sesuai ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris dalam hal ini tidak wajib dimasukkan dalam gugatan sebagai turut tergugat karena tidak memiliki kepentingan hukum dalam sengketa wan prestasi antara penggugat dan tergugat. Oleh karenanya, sudah seharusnya eksepsi dalam jawaban tergugat ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil tergugat yang menyatakan gugatan kabur. Dalam hal ini gugatan penggugat telah jelas dan rinci, memuat identitas para pihak, dasar hukum, hubungan hukum antara para pihak, uraian peristiwa hukum, serta tuntutan yang terang bahwa kerugian dialami penggugat telah diuraikan dalam bentuk kerugian material akibat keterlambatan pembayaran harga tanah oleh tergugat sesuai perjanjian. Oleh karena itu, tidak terdapat kekaburan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 3. Sehingga eksepsi tergugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, kecuali secara tegas diakui oleh penggugat. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon apa yang telah terurai dalam gugatan mengenai hal ini tetap dianggap terulang dalam replik ini. Bahwa penggugat membenarkan telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian nomor 1348/PE-AR/MDE/X/6 tanggal 15 Januari 2023. Namun tergugat telah melanggar perjanjian karena tidak melunasi kewajibannya sesuai waktu yang telah ditetapkan. Bahwa alasan tergugat mengenai belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk menunda pembayaran, karena alasan tersebut merupakan resiko pribadi tergugat yang tidak dibeban kepada penggugat. Berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, keterlambatan pembayaran merupakan bentuk prestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi.
bahwa dalil tergugat menyatakan bukti pembayaran sebagian sebesar 25 juta, 50 juta, dan 75 juta sebagaimana disebutkan, tergugat tidak meniadakan kewajiban untuk melunasi sisa harga jual sesuai perjanjian. Tergugat tetap berkewajiban melunasi seluruh harga jual tanah yang belum dibayar. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan tidak pernah menerima somasi adalah tidak benar, karena penggugat telah mengirim surat somasi tertanggal 20 Februari 2024. Bacalah. Yang disampaikan melalui jasa pengiriman JNE dan disertai bukti tanda terima pengiriman. Dalam hal ini tergugat telah menyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi imaterial, penggugat menegaskan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena akibat uang prestasi tergugat telah menimbulkan kerugian yang diakui secara hukum. Kerugian dapat dituntut sepanjang dibuktikan adanya penderitaan moral yang nyata. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat telah sesuai ketentuan pasal 227 HIR karena tergugat dikhawatirkan akan mengalihkan atau menyembunyikan harta benda yang dapat digunakan. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat telah sesuai ketentuan pasal 227 HIR karena tergugat dikhawatirkan akan mengalihkan atau menyembunyikan harta benda yang dapat digunakan untuk pelunasan kewajibannya. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan sah dan beralasan hukum. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akwo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan jawaban gugatan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi. Menghukum tergugat membayar sisa pembayaran pembelian tanah tersebut serta kerugian material dan imaterial sebesar 21 miliar 200 juta rupiah. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh tergugat. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, dan verjet dari tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara akwo. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian replik ini kami sampaikan dengan sebenarnya atas perkenanannya dan perhatian Ketua Pengadilan Negeri Bogor CS Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akwo. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pembuktian dari penggugat. Surat pembuktian penggugat. Dengan hormat, perkenankan kami kuasa hukum tergugat akan mengajukan bukti tertulis berupa P1 kopi dari asli akta sertifikat hak milik nomor 202 sebidang tanah seluas 1000 meter persegi terletak di Jalan Sri Ratu nomor 099 yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, untuk membuktikan bahwa tanah tersebut memang dimiliki oleh penggugat. P2, kopi dari asli surat perjanjian jual beli nomor 1348/PEAR/MDE/S/06 sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, tanggal 15 Januari 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat.
untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak harga tanah yang bukti P3, kopi dari asli bukti pembayaran transfer uang dilakukan tergugat kepada penggugat sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2023. Bukti P4, kopi dari asli surat somasi pertama tanggal 16 Juli 2023 dengan nomor surat 45-SC-7-T-2023 merupakan surat teguran pertama yang dikirimkan penggugat kepada tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah. Bukti P5, kopi dari asli surat somasi kedua tanggal 14 Agustus 2023 nomor 48-SC-8-2023 merupakan surat teguran kedua yang dikirimkan penggugat kepada tergugat karena tergugat telah mengabaikan somasi pertama. Bukti P6, kopi dari surat asli surat resi pengiriman melalui JNE menerangkan bahwa surat somasi pertama dan kedua telah dikirim dan telah diterima. Bukti P7, bukti rincian kerugian yang telah dialami oleh penggugat berupa estimasi nilai kerugian, biaya penggunaan jasa advokat, data harga tanah setempat, atau keterangan bahwa tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama proses berlangsung. Bukti saksi, Bapak Suhendro selaku Ketua RT di daerah lokasi tanah yang beralamat di Jalan Bertopi nomor 01 Bogor menerangkan bahwa saksi hadir dan mengetahui proses penandatanganan perjanjian jual beli tanah tersebut pada 15 Januari 2023. Bahwa keterangan saksi ini untuk menguatkan fakta yang mengenai kesepakatan jual beli tanah dan tenggang waktu pembayaran. Bapak Mahendra beramat di Jalan Selayu nomor 8 Kota Bogor selaku tetangga Bapak Andi yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat melakukan pembayaran atas pembelian tanah sebanyak 2 tahap. Bahkan saksi juga ikut bersama penggugat beberapa kali melakukan menagih sisa pembayaran kepada tergugat. Bahwa keterangan saksi ini menguatkan fakta bahwa kelalaian yang dilakukan oleh tergugat dalam melakukan pelunasan pembayaran pembelian sebidang tanah. Demikian bukti-bukti ini kami sampaikan dengan sebenarnya atas perkenan dan perhatian Ketua Pengadilan Negeri Bogor Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aqua, kami ucapkan terima kasih. Kesimpulan penggugat. Kami selaku kuasa hukum dari penggugat menyatakan bahwa telah ada perjanjian jual beli nomor 1348-PE-AE-MDE-X-06 secara sah dan mengikat mengenai sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor tanggal 15 Januari 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan manifestasi dengan tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahwa seluruh alasan dikemukakan oleh tergugat termasuk masalah pinjam bank tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat menghapuskan kewajibannya. Bahwa akibat manifestasi tersebut penggugat menerima kerugian nyata yang terdiri dari sisa pembayaran hutang pokok sebesar 700 juta rupiah, kerugian imaterial biaya lain sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan alasan hukum di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara Aquo untuk memutuskan sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menghukum tergugat untuk membayar keseluruhan ganti rugi tersebut. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, dan verjet dari tergugat. Membebankan biaya perkara kepada pihak tergugat. Subsidiar, atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya. Demikian surat kesimpulan diajukan. Semoga Ketua Pengadilan Negeri Bogor berkenan menerima dan mengabulkan.